Selamat siang Pak Rian dan Pak Trasna. Perkenalkan kami di kelompok 6. Hari ini akan menjelaskan tentang PVT analysis. Bagi next. Nama saya Aurelia Gunawan. Saya bla bla Hizarianto. Saya Muhammad Zaki. Hmm. List of content pada hari ini akan menjelaskan tentang introduction dari PVT analysis. Terus juga akan menjelaskan tentang PVT Flight Experiment dari UND University. Bagi next. Oke, jadi yang pertama, pressure volume temperature analysis adalah metode yang digunakan untuk memahami perilaku fluid reservoir di bawah dengan berbagai kondisi tekanan dan temperatur. Nah, PVT analysis ini sangat penting untuk memahami bagaimana fluid dalam reservoir berperilaku selama proses produksi. Dan nanti hasil analisis ini digunakan untuk membuat model reservoir yang lebih akurat. Nah, jenis-jenis PVT analysis ada yang pertama ada flash liberation. Jadi di sini mengamati perubahan fase fluida ketika tekanan diturunkan secara bertahap dalam satu tahap. Biasanya terjadi saat fluida naik ke permukaan dan gas mulai terpisah dari minyak. Lalu yang kedua ada differential liberation. Ini mirip dengan flash liberation, tapi dilakukan dengan cara yang berbeda, di mana gas yang terbentuk dipisahkan sepenuhnya sebelum tekanan diturunkan lebih lanjut. Hal yang ketiga ada constant compression expansion. Jadi percobaan ini dilakukan dengan menurunkan tekanan pada sampel fluida tanpa membiarkan gas keluar. Lalu ini juga digunakan untuk menentukan tekanan bubble point atau bubble point pressure. Terus yang keempat ada separator test. Jadi ini meniru kondisi pemisahan fluida di separator produksi. Ini digunakan untuk mengetahui bagaimana gas dan minyak akan terpisah dalam sistem produksi. Lalu yang terakhir ada constant volume depletion. Ini menentukan perilaku fluida saat tekanan turun di dalam reservoir. Nah, gas yang terbentuk ini nggak dikeluarkan secara langsung, tapi volume dikurangi untuk mempertahankan kondisi volume tetap. Jadi PVT analysis ini membantu dalam optimasi produksi minyak dan gas, serta dalam memahami bagaimana nanti fluida bereaksi terhadap perubahan tekanan selama proses ekstraksi. By next. Lalu selanjutnya ada klasifikasi fluid reservoir. Jadi fluid dalam reservoir ini dikategorikan berdasarkan tiga faktor utama. Yang pertama ada komposisi campuran hidrokarbon dalam reservoir. Terus yang kedua tekanan dan temperatur awal reservoir sebelum dieksploitasi. Lalu yang ketiga tekanan dan temperatur di permukaan saat fluid diproduksi. Lalu juga ada jenis minyak reservoir berdasarkan karakteristiknya. Jadi setiap jenis minyak itu memiliki sifat yang berbeda yang mempengaruhi cara produksinya dalam industri minyak dan gas. Yang pertama ada black oil atau ordinary black oil. Jadi ini adalah minyak mentah berat dengan kandungan gas terlarut yang relatif rendah. Dia juga menghasilkan gas saat tekanan menurun, tetapi dengan tingkat ekspansi yang kecil. Lalu yang kedua ada low shrinkage oil. Ini minyak yang kehilangan volume sedikit saat gas dilepaskan selama produksi. Biasanya ini juga memiliki kandungan gas yang lebih tinggi dibandingkan black oil sebelumnya. Lalu yang ketiga ada near critical oil. Ini minyak yang memiliki sifat di dekat titik kritis atau near critical point. Jadi sehingga fase cair sama fase gas sulit dibedakan. Lalu ini juga menunjukkan ekspansi yang lebih besar dibandingkan minyak biasanya. Terus yang terakhir ada high shrinkage oil atau volatile oil. Ini minyak yang memiliki kandungan gas terlarut yang tinggi dan saat tekanan menurun, gas keluar dalam jumlah besar dan minyak akan mengalami penyusutan yang sangat signifikan. Dan jenis minyak ini sangat berpengaruh juga dalam menentukan metode produksi dan pengolahan yang optimal di industri minyak dan gas. Next. Baik, kemudian merupakan perbedaan reservoir berdasarkan fase dari gasnya. Yang pertama ada gas kondensat retrograde atau retrograde condensate gas reservoir. Gas kondensat ini terjadi ketika tekanannya turun di bawah titik jenuh sehingga sebagian gas berubah menjadi cair atau kondensat di dalam reservoir yang dapat mengurangi produksi gas. Kemudian yang selanjutnya ada wet gas reservoir atau reservoir gas basah, di mana wet gas reservoir ini mengandung lebih banyak hidrokarbon berat dibandingkan gas kering. Saat diproduksi, sebagian kecil cairan terbentuk di permukaan dari reservoir tersebut. Kemudian yang terakhir ada dry gas reservoir atau gas kering yang dimana hampir seluruhnya terdiri dari metana dengan sedikit atau tanpa kondensasi cairan. Eh, Reservoir ini tetap dalam fase gas sepanjang siklus produksinya. Pengambilan sampel fluida sangat penting untuk mendapatkan data reservoir yang akurat. Terdapat tiga jenis sampel utama yang dibutuhkan pada fluida bertekanan. Yang pertama ada pressurized fluid sample, kemudian ada oil sample with all gas dissolved, dan juga sampel dengan hidrokarbon berat di fase vapor atau uap. Kemudian sampelnya diambil ketika eh, secepat mungkin ketika
saat reservoir itu ada dan juga sebelum tekanan dari reservoir itu turun di bawah tekanan saturasi untuk mengurangi peluang ketidakakuratan dari data tersebut. Kemudian berikutnya ada eh, perbedaan sistem dari oil dan gas kondensat. Untuk volatile atau black oil system, sistemnya itu terdapat di eh, terdapat di eh, single phase liquid state atau satu fase cair. Kemudian pada 5000 PSIA, gas terdapat dalam fase bubble point sehingga terbentuk sistem dua fase yaitu oil dan gas. Kemudian seiring menurunnya tekanan yaitu pada tekanan 4800 PSIA dan juga 4500 PSIA, gas mulai terbentuk sehingga mengurangi fraksi cair daripada campuran tersebut. Kemudian pada sistem gas kondensat pada 6000 PSIA, sistemnya terdapat pada sistem satu fasa gas, kemudian pada 5000 PSIA terdapat sistem dua fasa yaitu pada fasa gas dan liquid pada tekanan dew point. Kemudian pada tekanan di bawah itu, yaitu 4800 dan 4500, eh, fasanya menjadi liquid sehingga mengurangi fasa dari gas. Next. Oke, selanjutnya ada methods for collecting fluid sample dari reservoir. Jadi pengambilan sampel fluid dari reservoir ini sangat penting untuk karakterisasi reservoir yang akurat dan optimalisasi produksi. Namun kualitas sampel ini bergantung dengan beberapa faktor seperti kondisi reservoirnya, sampling methods, peralatan, atau mungkin human factors. Nah, di sini ada dua metode utama untuk mengumpulkan sampel fluida. Yang pertama itu ada downhole sampling. Nah, downhole sampling ini adalah metode pengambilan sampel fluida langsung di kondisi tekanan dan temperatur reservoir TNP. Sampel ini diambil menggunakan peralatan khusus yang ditempatkan ke dalam sumur untuk mengumpulkan fluida sehingga gas tetap terlarut dalam minyak, mencerminkan kondisi sebenarnya dari reservoir. Nah, lalu yang kedua ini ada rekombinasi atau recombination sampling. Nah, recombination sampling ini adalah metode di mana sampel gas dan minyak diambil secara terpisah di permukaan dan kemudian dikombinasikan kembali dalam laboratorium untuk mencocokkan rasio gas minyak yang ada di reservoir. Jadi, kalau dilihat dari gambarnya itu setelah dari well itu ada separator terlebih dahulu yang memisahkan gas dan oil dan air yang dimana dari masing-masing aliran ini akan ada sampelnya kurang lebih gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada experimental PVT cell. Jadi ini salah satu alat untuk eksperimen sampel PVT untuk skala kecil. Nah, yang pertama ini nih yang ada angka satu itu merupakan eh, vakum dalam sel PVT yang dimana di sini memperkenalkan sampel fluida terlebih dahulu, di mana sel PVT dievakuasi untuk menghilangkan gas sisa atau kontaminan apapun. Lalu yang kedua ini ada filling of the PVT cell, yang dimana proses ini harus dikelola dengan hati-hati untuk menjaga tekanan dan temperatur asli dari reservoirnya. Lalu yang tiga itu merupakan kamera calibration, di mana kalibrasi kamera ini untuk untuk memastikan pengukuran yang akurat dari perubahan fase titik gelembung dan sifat kritis lainnya. Lalu yang keempat ini ada data acquisition system, di mana sistem ini merekam data eksperimental secara real time, termasuk tekanan, temperatur, dan perilaku fase dan fluida. Kurang lebih seperti itu. Dan boleh next. Dan berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih.